Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Fadilah dari kelas dari I2D dengan PM 25782114. Di video ini saya akan menjelaskan tentang modul 10, yaitu tentang basic rotor configuration. Basic rotor configuration dari modul ke-10. Nah, untuk bagian pertama ini ada konfigurasi pengaturan awal router. Nah, mengkonfigurasi pengaturan awal router. Nah, ini langkah-langkah konfigurasi router awal dasar itu berikut ini langkah-langkahnya saat mengkonfigurasi pengaturan awal pada router. Nah, kita pertama itu mengkonfigurasi nama perangkat. Masuk ke CLA-nya, ke enable. Nah, ini kita hostname. Mengkonfigurasi nama perangkat hostname nama perangkatnya apa. Lalu kita masuk ke mode exit istimewa yang aman. Enable secret password. Yang ketiga ada mode exit guna yang aman, line console 0, passwordnya apa, login. Lalu ada akses telnet atau SA jarak jauh yang aman. Kita mengirim perintah line VTY 04, passwordnya apa, login, password input, SA, telnet. Lalu yang kelima, mengamankan semua kata sandi dalam file konfigurasi. Kita mengexit langsung ke service password encryption untuk menyimpan semuanya, itu mengamankan semua kata sandi. Lalu berikan pemberitahuan hukum. Lalu kita memasang banner method delimiter message delimiter banner mode banner mode. Nah, ini lalu simpan konfigurasinya, kita end, langsung copy running config startup config. Nah, contoh konfigurasi router dasar. Nah, dalam contoh ini router R1 pada diagram topologi akan dikonfigurasi pada pengaturan awal. Nah, untuk mengkonfigurasi nama perangkat router 1 ini, gunakan perintah sebagai berikut. Nah, kita enable, masuk ke konfigurasi terminal, lalu kita enter, kita hostname, memberikan nama R1. Nah, perhatikan bagaimana from router sekarang menambahkan nama host router. Nah, ini yang pertamanya router doang, kita memberi hostname nama jadi R1. Nah, semua akses tersebut harus diamankan. Mode akses semua memberikan pengguna akses penuh ke perangkat dan konfigurasinya. Oleh karena itu adalah mode yang paling penting untuk diamankan. Nah, perintah-perintah berikut itu mengamankan mode exit istimewa dan mode exit pengguna. Nah, mengamankan akses jarak jauh, telnet dan SSH, serta mengenkripsi semua kata sandi teks biasa, yaitu exit pengguna dan baris VTY. Nah, enable secret class, enter line console 0, password Cisco, login, exit, dan VTY. Ini exit ini kayaknya ngeluarin kata sandi keluar itu mungkin. Nah, ini login, transport, login. Mau dijelasin. Nah, kita ikutin aja perintah yang di sini. Kalau pengen mengkonfigurasi itu, awalnya itu konfigurasi router dasar. Nah, pemberitahuan hukum mengingatkan bahwa perangkat hanya boleh diakses oleh pengguna yang berwenang. Nah, pemberitahuan hukum dikonfigurasi sebagai berikut. Nah, banner modes, enter the message and with align the new bla 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 warning without access is prohibited. Nah, akses nggak sah, ini nggak boleh diakses. Jika perintah sebelumnya telah dikonfigurasi dan router tiba-tiba kehilangan daya, semua perintah yang telah dikonfigurasi akan hilang. Karena alasan ini penting menyimpan konfigurasi saat perubahan diterapkan. Nah, perintah berikut menyimpan konfigurasi ke nvram. Nah, ini konfigurasi start config, kita desain enter bla bla, oke, slash. Kita ngetik aja ini, langsung enter, dia bakal nge-building sendiri, menyimpan, oke, berhasil. Nah, lalu untuk bagian mana lagi ini? Untuk bagian yang kedua, di sini ada namanya mengkonfigurasi antar muka atau interface configuration, configure interface. Nah, di sini mengkonfigurasi antar muka router pada tahap ini. Pada tahap ini
router kita udah memiliki konfigurasi dasar. Ada yang aneh gitu sih. Nah, pada tahap ini router kita tuh udah memiliki konfigurasi dasar. Nah, tadi itu setelah kita kasih perintah-perintah tadi sebelumnya itu, langkah selanjutnya itu mengkonfigurasi antarmuka interface-nya router. Nah, hal ini karena router tidak dapat dijangkau oleh perangkat akhir sampai antarmuka dikonfigurasi. Nah, terdapat banyak jenis antarmuka yang tersedia pada router Cisco, misalnya router Cisco ISR 4321 dilengkapi dengan 2 antarmuka gigabit Ethernet, gigabit Ethernet 000 atau G000 atau gigabit Ethernet 001 atau ini singkatannya. Nah, tugas pengasuhan antarmuka sangat mirip dengan SOI manajemen pada switch. Secara spesifik, ini mencakup menjalankan perintah-perintah berikut. Nah, lalu ini interface type, interface apa, lalu description-nya, description apa, IP address-nya bisa kasih apa, ini kasih IP address-nya, lalu submesh dari IP address-nya. IP address P6, traffic-nya no shutdown, berarti nggak mati. Nah, saat antarmuka router diaktifkan, pesan informasi akan ditampilkan untuk mengkonfigurasi bahwa tautan telah diaktifkan. Nah, meski pemerintah deskripsi tidak wajib untuk mengaktifkan antarmuka, ada baiknya menggunakannya. Perintah ini dapat membantu dalam pemecahan masalah dalam jaringan produksi dengan memberikan informasi tentang jenis jaringan yang terhubung. Misalnya, jika antarmuka terhubung ke ISP atau menyedia layanan, perintah deskripsi akan membantu untuk memasukkan informasi koneksi dan kontak pihak ketiga. Nah, contoh deskripsi dibatasi hingga 200 karakter. Teks deskripsinya itu dibatasi sampai 240 karakter. Termasuk spasi itu harusnya. Menggunakan perintah no shutdown itu untuk akan mengaktifkan antarmuka dan mirip dengan menghidupkan antarmuka. Nah, no shutdown ini berarti supaya antarmukanya hidup, nggak mati lah. Antarmuka juga harus terhubung ke perangkat lain seperti switch atau router agar lapisan fisik aktif. Nah, notnya pada catatan koneksi antar router yang tidak memiliki switch Ethernet, kedua antarmuka penghubung harus dikonfigurasi dan diaktifkan. Nah, contoh konfigurasi antarmuka router. Dalam contoh ini antarmuka yang terhubung langsung router R1 dalam diagram topologi akan diaktifkan. Nah, ini kita akan aktifkan untuk mengaktifkan konfigurasi antarmuka R1 gunakan perintah berikut. Nah, kita mengaktifkan ini perintahnya enable konfigurasi terminal. Kalau interface gigabitnya tadi itu interface gigabit tadi yang 00 itu yang pertama, description link to LAN, IP address-nya, IP-nya, subnetmask-nya, IP-nya, subnetmask-nya, IPv6-nya sama traffic-nya 64 per shutdown. Langsung kita exit. Nah, ini config ini. Ini status interface gigabit yang kedua, link to R ini, IP address-nya, IP-nya, traffic-nya, subnetmask-nya, IPv6, IP-nya sama traffic-nya, lalu shutdown exit sama kayak tadi itu. Nah, catatan perhatikan pesan informasi yang memberitahukan bahwa G00 dan G01 diaktifkan. Nah, ini ya yang diaktifkan itu ini no shutdown diaktifkan maksudnya. Nah, yang ketiga memverifikasi konfigurasi antarmuka. Terdapat beberapa perintah yang dapat digunakan untuk memverifikasi konfigurasi antarmuka. Nah, perintah yang paling berguna adalah show IP interface brief dan show IP v6 interface brief seperti yang ditunjukkan pada contoh. Nah, kita memakai perintah apa ini? Show IP interface brief. Sama juga ada yang kedua show IPv6 interface brief. Nah, perintah verifikasi konfigurasi. Nah, tabel ini menunggu show yang lebih populer yang digunakan untuk memverifikasi konfigurasi antarmuka. Kayak begini. Ini show IP interface brief ya. Kena terjemah ini. Show IP interface brief atau show IPv6 interface brief. Nah, nih. Nah, nih. Ini kena terjemahan juga ternyata. Gambar-gambar. Nah, keterangan untuk yang ini, output tersebut itu menampilkan semua antarmuka, alamat IP-nya dan statusnya saat ini.
Nah, antarmuka yang dikonfigurasi dan terhubung seharusnya menempelkan status up dan protokol up. Jika tidak, itu menunjukkan adanya masalah pada konfigurasi atau pengkabelan. Nah, ini show route IP atau show route IPv6 itu menampilkan isi tabel perutaan IP yang tersimpan di RAM. Dan show interface menampilkan statistik untuk semua antarmuka pada perangkat. Namun perintah ini hanya akan menampilkan informasi pengalamatan IPv4. Nah, show interface, show IP interface. Kebalik ya. Nah, show API interface sama show IPv6 interface. Nah, show API interface menampilkan statistik IPv4 untuk semua antarmuka pada router. Nah, kalau pakai IP doang kayaknya cuma dia nyangkutnya ke IPv4-nya. Kalau ada IPv6, dia bakal ngerti IPv6-nya. Ini akan statistik untuk pada router, IPv6 pada router. Nah, kepada tabel itu melihat output perintah setiap. Nah, kalau show ini contoh outputannya, show IP interface, outputannya begini. Ya, untuk show API V6 interface brief warnanya begini. Nah, ini show API root. Nah, API root tadi mana show API root menampilkan isi tabel perutaan IP yang tersimpan. Nah, ini rutenya, menampilkan rutenya. Dan IP V6 yang perutaan untuk IP V6 nya warnanya begini. Nah, show interface gigabit. Nah, ini menampilkan semua interface yang ada di gigabit ini. Seperti ini. Ya, untuk show interface ini antarmuka yang di sini. Nah, ini yang IP yang di antarmuka yang 00 ini. Ini banyak juga. Nah, untuk yang IP di IPv6 nya, interface IPv6 nya, dia keluarnya begini. Nah, lalu yang ketiga tuh ada apa nih? Ada konfigurasi gateway default. Configure the default gateway. Bagian yang terakhir dari modul 10. Nah, mengkonfigurasi gateway defaultnya. Yang pertama itu gateway default pada host. Nah, jika jaringan lokal kita hanya memiliki satu router, maka router tersebut akan menjadi router gateway-nya. Dan semua host serta switch di jaringan itu harus dikonfigurasi dengan informasi ini. Nah, jika jaringan lokal kita sudah memiliki beberapa router, maka harus memilih salah satunya sebagai router gateway default-nya. Nah, topik di sini itu menjelaskan cara mengkonfigurasi gateway default pada host dan switch. Nah, agar perangkat akhir dapat berkomunikasi melalui jaringan, perangkat tersebut itu harus dikonfigurasi dengan informasi alamat IP yang benar, termasuk alamat default gateway-nya. Nah, gateway default-nya itu hanya digunakan ketika host ingin mengirim paket ke perangkat di jaringan lain. Alamat gateway default umumnya itu adalah alamat antarmuka router yang terhubung ke jaringan lokal hostnya. Nah, alamat IP perangkat host dan alamat antarmuka routernya itu harus berada dalam jaringan yang sama. Nah, sebagai contohnya, anggaplah topologi jaringan IPv4 terdiri dari sebuah router yang menghubungkan dua LAN terpisah. Yang dua LAN GO ini terhubung ke jaringan 810, sedangkan ke satu ini terhubung ke jaringan 12. Nah, ini udah beda jaringan nih, ini 10, ini 11. Setiap perangkat host dikonfigurasi dengan alamat gateway default yang sesuai. Nah, dalam contoh ini, jika PC1 mengirim ke PC2, maka gateway default tidak digunakan. Sebagai gantinya, PC1 memberikan alamat pada paket tersebut dengan alamat IPv4 PC2 dan meneruskan paket tersebut langsung ke PC2 melalui switch. Nah, ini memakai perantara switch. Nah, bagaimana jika PC1 mengirimkan paket ke PC3? PC1 akan mengirimkan alamat PC-V4 IPv4 PC3 untuk mengirimkan paket tersebut, tetapi akan meneruskan paket ke gateway defaultnya, yaitu antarmuka G0 dari R1. Nah, router menerima paket tersebut dan mengakses tabel routingnya.
untuk menentukan bahwa G001-nya itu adalah antarmuka keluar yang tepat berdasarkan alamat tujuan. Nah, R1 kemudian meneruskan paket tersebut melalui antarmuka yang sesuai untuk mencapai PC3. Pesan yang sama akan terjadi pada jaringan IPv6. Meskipun hal ini tidak ditunjukkan dalam topologi, perangkat akan menggunakan alamat IPv6 dari router lokal sebagai gateway default mereka. Nah, berarti cara kerjanya sama, IPv4 sama 6 itu sama aja kerjanya. Nah, untuk gateway default pada switch. Nah, switch menghubungkan komputer klien biasanya switch yang menghubungkan komputer klien biasanya merupakan perangkat layer 2. Nah, dengan demikian switch layer 2 tidak memerlukan alamat IP agar berfungsi dengan baik. Namun, konfigurasi IP dapat diatur pada switch untuk memberikan akses jarak jauh kepada administrator. Nah, untuk terhubung dan mengelola switch melalui jaringan IP lokal, switch tersebut harus memiliki antarmuka virtual switch atau SFI yang dikonfigurasi. Nah, SFI dikonfigurasi dengan alamat IPv4 dan subnet mask pada LAN lokal. Nah, switch juga harus memiliki alamat gateway default yang dikonfigurasi untuk mengelola switch dari jarak jauh dari jaringan lain. Nah, alamat gateway default biasanya dikonfigurasi pada semua perangkat yang akan berkomunikasi di luar jaringan lokalnya. Nah, untuk mengkonfigurasi gateway default IPv4 pada switch digunakan perintah konfigurasi global IP default gateway, IP address-nya. Lalu IP address yang dikonfigurasi itu adalah alamat IPv4 dari antarmuka router lokal yang terhubung ke switch. Nah, gambar tersebut menunjukkan seorang administrator membuat koneksi jarak jauh ke switch S1 di jaringan lain. Show running config, multiple configuration, output dihilangkan, service password encryption, hostname S1, VLAN, IP address-nya berapa, subnetnya, lalu IP default gateway-nya kita taruh. Nah, dalam contoh ini host administrator itu menggunakan gateway default-nya untuk mengirimkan paket antarmuka G0 dari R1. R1 akan meneruskan perangkat ke S1, router 1 ke switch 1 melalui antarmuka G00 itu. Nah, karena alamat IPv4 sumber paket berasal dari jaringan lain, switch 1-nya itu memerlukan gateway default untuk meneruskan paket ke antarmuka G00 dari R1 dan router 1. Oleh karena itu, S1 harus dikonfigurasi dengan gateway default agar dapat membalas dan membangun koneksi SSH dengan host administrator. Nah, paket yang berasal dari komputer host yang terhubung ke switch harus sudah memiliki alamat gateway default yang dikonfigurasi pada sistem operasi komputer host tersebut. Nah, switch workgroup itu juga dapat dikonfigurasi dengan alamat IPv6 pada SPI. Nah, namun switch tidak memerlukan konfigurasi alamat IPv6 gateway default secara manual. Switch akan secara otomatis menerima gateway defaultnya dari pesan ICMP v6 router advertisement dari router. Udah. Nah, mungkin untuk bagian modul 10 ini aja, dari mengkonfigurasi antarmuka, dari konfigurasi pengaturan awal router, mengkonfigurasi antarmukanya, lalu mengkonfigurasi gateway defaultnya untuk bagian modul 10. Mungkin untuk bagian modul ini cukup sampai sini aja. Jika ada salah kata atau kata kurang berkenan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.